Oke, welcome back to another daily coding videos. Dan di video ini saya bakal nge-finish kayaknya series yang ini ya. Jadi kita sudah punya finish code ya kayak gini. Provinsinya Jawa Barat, kemudian pilih Bandung gitu ya. Kecamatannya pilihnya Bandung semua nih. Terus kalau kita ganti Jawa Timur, dia ganti ini juga ganti Surabaya dan Malang. Kalau Surabaya dia bakal ngeluarin kecamatannya sesuai dengan yang ada di Surabaya gitu ya. Nah, ini finish code-nya. Teman-teman bisa lihat finish code ini di GitHub, di GitHub saya di bagian yang udah 300 aja reponya. Kebanyakan repo. Nah, ini guys, di dynamic dropdown Laravel dan di branch yang dependent provinsi kota kecamatan. Oke, kita bisa lanjut lagi. Kita lihat hasilnya. Ini adalah code hasilnya, jadi akan ada campuran antara JavaScript ya dengan PHP di controllernya dan di kota controller, dan ada di webnya, di routingnya juga bakal ada tambahan nih. Nah, code yang ada di video ini bisa jadi akan berbeda sedikit ya, karena saya nge-rerun codingannya biar teman-teman bisa lihat dari awal, sehingga nanti teman-teman bisa tahu nih prosesnya seperti apa. Oke, sekarang kita balik ke branch master, posisinya masih kayak gini. Jadi di branch master itu masih ini ya, ini bebas, tapi di sini walaupun sudah kepilih Jawa Barat, belum ke Bandung gini ininya ya, dan kecamatannya masih keluar semua nih. Nah, gimana nih kita nge-fixing ini? Oke, kita bisa lihat dari referensi yang kemarin kita sudah pilih. Jadi saya sudah pilih referensinya ini, punyanya Mas Sofyan Zuhat ini, dan kita bakal customize ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, di sini ada pakai package, tapi kita nggak pakai package-nya dulu. Kita bakal bahas dengan gaya kita sendiri dulu. Oke, nah di sini dia punya root ya untuk bikin drop-down provinsinya. Nah, ini kita juga bakal lakukan itu. Kita bakal coba di web.php. Kita bakal bikin controller dulu sih, tapi sebelum itu kita bakal perlu memperbaiki modelnya. Jadi model ini kita sudah punya function has many-nya, tapi di kota kita belum punya function has many ke belongs to dan has many-nya. Jadi dia harus belongs to ke provinsi dan has many kecamatan. Nah, ini saya codingannya dibantu sama GitHub Copilot. Nah, itulah cara memanfaatkan AI untuk ngoding guys ya. Jadi bukan untuk contoh-contohan. Oke, lanjut. Kita di yang lanjutnya adalah provinsi, kota, kemudian kecamatan. Di kecamatan sama, kita juga harus punya belongs to-nya, karena dia belongs to kota, dan kita punya kecamatan, kita nggak punya kelurahan ya. Jadi kita stop di sini. Jadi dia kecamatan belongs to kota, kota has many kecamatan dan belongs to provinsi, sementara provinsi has many kota. Jadi itu untuk nge-setup relasinya. Kemudian untuk membuat proses selanjutnya, kita bisa cek lagi web kita apakah error ya. Sejauh ini aman ya, no problem. Kita buka lagi halaman view-nya, berarti kota index bed. Nah, di sini. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita perbaiki karena kita bakal menggunakan yang namanya dynamic dropdown, maka kita cuma nge-initiate provinsi aja di awalnya, dan kita tidak mengisi yang ini ya. Kita nggak ngisi kecamatan dan kelurahan. Kemudian kita bakal kosongin. Nah, nanti di sini pilihannya nggak ada nih, kosong ya. Kemudian nanti Jawa Baratnya ada tapi ya. Nah, ini langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita juga perlu membuat sebuah controller. Jadi controller untuk meresponskan sebuah JSON yang bakal kita akses dan kita proses nanti di dalam ini Laravel-nya ini. Nah, gimana nih caranya? Maka kita teman-teman perlu mencoba membuat controller dulu. Nah, di sini saya punya sesuatu yang baru yang namanya single action controller. Jadi Shell Artisan, kalau teman-teman pakai PHP maka PHP Artisan ya. Shell Artisan migrate make controller. Nah, saya punya kota dropdown. Jadi kita bakal kota dropdown controller
kemudian saya kasih min invocable. Ini artinya apa? Dia itu adalah single action controller. Jadi kalau misalkan suatu controller itu kita tidak bisa masukkan ke dalam resource controller, maka kita gunakan single action controller namanya. Cuma keputusan membuat nama ini saya buat sederhana aja karena ini tujuannya untuk tutorial ya. Jadi bukan untuk sesuatu yang ribet-ribet banget yang harus best practice. Nah, ini saya sederhanakan. Oke, kita bisa lihat kota dropdown controller. Nah, di dalam sini nanti dia punya sebuah function request invoke ya, yang menerima sebuah request. Nah, request ini nanti ceritanya kita akan menerima request dari dropdown provinsi. Maka dropdown provinsi akan mengirim sebuah parameter. Nah, kita bakal bisa bilang provinsi adalah provinsi find or fail. Oh sorry, sebentar. Provinsinya belum ke import, jadi dia nggak mau keluar. Provinsi, terus find or fail. Kemudian kita ambil request, tapi bukan provinsi ID, karena nanti kita bakal pakai parameter ID untuk requestnya ya. Nah, kemudian ini masih unused, nggak masalah. Kita bakal gunakan kota filter. Kota by provinsi misalkan juga bisa, kota filter juga bisa. Nah, di sini adalah provinsi, kota, kemudian di plug nama dan ID-nya. Jadi kita cuma ngambil atribut nama dan ID dari kota filter ini. Kemudian di sini kita ngeresponsnya dalam bentuk sebuah JSON. Jadi return response JSON kota filter. Jadi kita akan ngeresponskan JSON di sini. Nah, sekarang problemnya adalah apakah kita akan ngefollow requestnya ini pakai get ya. Nah, di sini pakai get ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba kita ikut aja pakai get. Walaupun sebenarnya pakai get itu resiko ya, tapi for the sake of tutorials ya guys. Harusnya nanti teman-teman pakai pause karena itu perlu dicek CSRF-nya, perlu dicek. Oh enggak, bakal di-spamin orang. Nanti aja mungkin di video lain bakal saya jelasin kenapa kok kayak gitu. Kita bakal ambil kota dropdown. Kota dropdown ada parameter ID-nya. Kemudian nanti kita ambil bukan kota controller.class, tapi ini rekomendasi dari sini ya. Kota dropdown controller class. Kemudian kita beri nama name route kota dropdown. Ini boleh lah. Nanti akan berbeda ya dengan yang ada di repo, nggak masalah. Nah, kita coba dulu kota dropdown ini bisa dibuka nggak ya, sesuai nggak dengan ekspektasi kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sale artisan route list, nanti kita bakal dapat kota dropdown. Nah ini ya, kota dropdown parameter ID. Oke, sekarang kita bisa akses ini. Localhost 8080 ya, sesuai dengan base URL-nya kita, kota dropdown /1. Nah, ini dia bakal ngeluarin 1 Bandung gitu ya. Dan kalau kita lihat raw datanya seperti ini. Teman-teman mungkin ini merasa ini sudah bagus, tapi untuk for the sake of tutorial aja nih. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih detail masalah REST API, teman-teman bisa beli course saya yang judulnya Laravel REST API. Nah, walaupun pakai Laravel 9 tapi tetap jalan di Laravel 10. Ini bakal ini kalau dipandang dari sudut pandang bikin API yang baik dan benar, ini jelek banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk tutorial yang ini. Kemudian setelah kita punya kota dropdown, kita juga bakal bikin yang namanya kota dropdown. Habis itu kita bakal bikin yang namanya kecamatan dropdown. Oke. Sama di kecamatan dropdown, tapi kita di kecamatan dropdown menerima parameternya dalam bentuk sebuah kota gitu ya. Kecamatan dropdown controller, kita bisa copy kota dropdown controller, kita bisa ikutin patternnya. Kita terima request ya, kita kasih kota sama dengan kota find or fail request ID ya. Nah, ini parameternya, hati-hati teman-teman. Kemudian kecamatan filtered sama dengan kota, kita plug nama dan ID-nya, kemudian return response kecamatan filtered. Oke.
boleh seperti ini, boleh tidak. Jadi teman-teman kalau punya ide yang lebih bagus daripada ini juga boleh dipakai. Oke, kita tambahin rootnya juga, kita kasih kecamatan dropdown. Mungkin ini lebih bagus ya daripada yang saya push ke repo gitu tadi, tapi nggak apa-apa. Kecamatan dropdown controller, kita kasih nama kecamatan dropdown. Oke, kita tes dulu di root list keluar nggak. Kota dropdown keluar, kecamatan dropdown juga keluar. Oke, so far so good, aman. Dan kita perlu ngecek localhost 8080/ kecamatan dropdown. Kemudian kita kasih kotanya 1 itu Bandung. Nah, ini keluar ya. Cibeuying, Cibiru, segala macem. Saya nggak hafal. Mungkin 2 yang Surabaya. Sorry. Kecamatan dropdown 2, mungkin yang Surabaya. Bubutan, Tandas, Tegalsari, saya juga nggak hafal. Malang, nah nih. Kelojan, Warusukun, ini familiar nih. Nah, ini yang bentuk kita akan tampilkan di sini. Tapi sayang di sini belum jalan ya. Nah, kita perlu ngikutin JavaScript-nya. Jadi di sini di punyanya Mas Sofyan Zuhad ini dia bikin sebuah function yang mungkin kita bisa tiru dan kita bisa modif ya. Nah, tapi nanti teman-teman juga perlu tahu ini apa. Nah, jadi kalau interactivity di halaman web ya, itu teman-teman pakai yang namanya JavaScript ya. Index split di sini. Nah, di JavaScript ini kita perlu pakai yang namanya jQuery. Nah, jQuery itu dia minta semuanya itu di dalam dokumen ready. On dokumen ready jQuery, biar nanti di-generatekan sama si GitHub Copilot-nya. Nah, ini. Nah, semua codingan JavaScript yang pakai jQuery barunya harusnya bisa dimasukkan di sini gitu ya. Nah, kayak gini sebenarnya yang bagus. Oke, teman-teman bisa reload, aman. Terus kalau ngoding jQuery, harus buka konsol ya. Nah, ini kalau ada yang error, dia bakal muncul. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita bisa kopas ya, function yang ada di sini. Jadi, kalau mau dilihat, ini kita bisa baca functionnya. Functionnya ini bakal melakukan sesuatu gitu ya. Nih. Saya lupa apakah function ini sebaiknya ditaruh di dalam undocument ready atau enggak, tapi ya udah kita biarin aja di sini. Nah, di sini ada function yang bakal nge-request Ajax pakai get dengan parameter data ID. Nah, ini yang teman-teman tadi harus disamakan dengan kecamatan dropdown tadi ya. Dia pakai data ID, request ID. Ini yang bakal dibaca. Kemudian dia bakal append gitu ya. Dan melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita save, kita cek. Nggak error, oke, aman. Dan sekarang kita bisa trial ya. On change select ini kita lakukan event. Jadi ketika provinsi berubah nih, name provinsi. Nah, ini juga kita perlu kasih ya. Kita kasih ID biar ini nggak salah milih gitu ya. Nah, jadi kalau di option select ya, bener ya. Nah, kalau di jQuery kita bisa select elemen itu pakai selektor namanya kayak gini. Nah, kalau ini by ID nih. Bukan gini. Gini, sorry. Nah, nih. Provinsi. Nah, on change function. Nah, ini karena sudah disupport sama GitHub Copilot-nya. On change, ketika ada change, kita ambil ID-nya. Kemudian kita ambil URL-nya. Kemudian kita ambil name-nya yang bakal kita pakai untuk dibuka. Nah, di sini saya buka yang namanya kota. Nah, ini juga kita pakai ID ya. ID sama dengan kota. Di sini juga kita pakai ID. ID sama dengan kecamatan. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba jalanin function ini jalan apa enggak. Itu dicoba dulu ya. Jadi kalau ngoding, root kota, get kota, doesn't define karena saya pakai ini. Ini sebaiknya jangan pakai root. Ini kita bisa pakai URL. Nah, URL2 gitu ya. Tapi kita coba webnya, kita buka dulu. Jadi nggak semua rekomendasinya si GitHub Copilot kita pakai ya. Kita pakai kota dropdown. Nah, kayak gini. Oke, kita coba. Oke, it works. Nanti jadinya di dalam codingan dia bentuknya seperti ini ya. Nah, dia bakal membentuk sebuah URL, tapi cuma kota dropdown-nya doang ya. Oke.
Dan apalagi yang kita perlu lakukan adalah kita perlu lakukan ini sedikit. Kita perlu ngetes nih, on change ini udah bener jalan apa belum gitu ya. Nah, ini kita lihat kotanya masih kosong ya. Provinsi kita ganti Jawa Timur. Nah, dia error ya. Ternyata apa katanya? Ajax is not a function. Nah, kenapa ini? Ternyata saya lihat tadi di sini dia pakai jQuery yang slim ya. Jadi jQuery yang slim itu tidak mencakup Ajax. Jadi jQuery CDN. Jadi teman-teman perlu cari CDN jQuery yang lebih lengkap. Nih, kita pakai yang min. Nah, jadi jangan yang slim. Kalau slim itu kayaknya jQuery yang diprotolin gitu ya. Nah, setelah ini kita coba kita reload ulang dan kita ganti. Nah ya, sekarang get-nya yang masih bermasalah 404 ya. Oke, nggak apa-apa. No problem. Ada perlu kita perbaiki di webnya. Ini nggak perlu kayaknya, karena kita pakai request ya. Jadi ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Nggak perlu slash. Nggak perlu slash. Oke. Kenapa? Nah, itu teman-teman nanti harus nge-review lagi basic Laravel. Oke, networknya. Oke, responsnya. Model Provinsi Jawa Timur. Oke, sebentar ya. Kita lihat. Sepertinya kita harus nge-debug sedikit. Request ID. Oke, karena di sini saya sudah nge-request pakai ID ya. Kalau kita lihat di sini headers-nya request. Oke, sebentar ya, kita coba ulang. Request no payload. Oh, ID-nya Jawa Timur ya. Kok Jawa Timur ya ID-nya ya? Oke, sebentar. Kita perlu ngecek di atas ini apa? Oh, I see. Nah, ini juga mungkin teman-teman perlu nge-review basic HTML-nya ya. Jadi option itu ada value-nya. Nah, ini juga jadi penyakit nih biasanya kalau misalkan nggak paham HTML basic-nya. Jadi kadang HTML basic itu kan di skip gitu ya. Nah, ini efek nge-skip HTML basic. Jadi kalau sekarang kita coba, oke, drop down-nya 2 gitu ya. Ini udah jalan. Sepertinya kita bisa kembalikan di web.php-nya. Ini mungkin bisa kita kasih ID aja. ID gini misalkan. Kita reload. Kita clear dulu. Dan kita Jawa Timur. Oke. The road kota dropdown could not be found. Oke, sebentar. Oh ya, sepertinya nggak mau ya. Oke, ID. Saya lupa. Oke, dia masuk. Oke, baiklah. Kita ikutin dulu aja. Drop down, karena emang goals tutorial ini bukan ini ya. Jadi, kita coba. Nah, sekarang kita coba. Oke, ini sudah berubah ya. Drop down-nya sudah berubah nih. Jawa Timur, Surabaya, Malang, dan kemudian keluar nih, pilih salah satu gitu ya. Oke, nice. Nah, sekarang kita perlu perbaikin JavaScript-nya sedikit. Jadi index blade kita buka lagi. Nah, di sini ada URL, oke. URL-nya kemana, tipenya get, kemudian ini ya. Name ini empty. Saya habis belajar habis ngajar basic JavaScript ya. Kayaknya kita bisa pakai let select sama dengan ini. Kemudian nanti kita bisa bikin select.empty. Kemudian kita bisa bikin karena gini ya, karena select ini sudah punya data placeholder yang bisa kita pakai di sini ya, di sini nih, this data placeholder gitu ya. Kemudian nanti kita bisa kasih dia placeholder yang sama, placeholder sesuai dengan data placeholdernya dia. Jadi kita pakai yang ini, data placeholder. Nah nih, sorry, data placeholder. Ini untuk naruh placeholdernya, kemudian nanti kita bisa select, kemudian append,
option, tapi bukan pilih salah satu, tapi kita sesuaikan dengan yang atas ya. Pilih provinsi. Oke. Bukan pilih provinsi, pilih kota ya. Nah, kemudian ini codingan yang lama ya, teman-teman bisa lihat ini pakai tambah-tambah. Ini kita udah nggak pakai tambah-tambah, jadi better yang ini menurut saya. Kemudian ketika gini kita juga bisa pakai select dot append. Untuk mengappend ini kita bisa pakai JavaScript string literals yang di ES6. Kita bisa pakai petik yang miring ini. Kemudian kita buang. Sepertinya kita bisa buang ini. Sebentar ya. Value ini kita bisa buang. Kemudian kita bisa pakai dollar gini. Nah, key. Kemudian ini juga seperti ini. Ini nggak perlu. Kita juga bisa pakai value-nya itu, kemudian kita kasih gini mungkin ya. Key value. Oke, sebentar. Ini bisa gini nggak? Nah, bisa ya. Nah, ini. Nah, ini lebih indah dipandang. Coba kita save dulu dan kita reload. Setelah di drop down, hasilnya gimana? Oke, no results found. JavaScript. Ada Surabaya dan Malang. Kenapa kosong ya? Oke. Di Bandung, tapi Bandungnya nggak keluar. Oke. Kita perlu kembalikan ke yang ini mungkin ya. Kita reload. Jawa Timur juga nggak keluar. Sebentar. Name-nya kota. Di sini juga sudah ID-nya kota. Oke, apa yang salah ya? Menarik ya teman-teman ya. Kalau sudah campur-campur bahasa ini. Oke, sukses sih ini. Oke, coba. Select the placeholder is not a function. Oh, oke. Select the placeholder is not a function yang bikin dia gagal. Makanya tadi saya bilang coba buka ininya. Oke, ini sudah berubah ya, Surabaya dan Malang. Oke, kenapa placeholder-nya? Oh. Ya. Bukan this data gitu ya. Kalau pengen select placeholder, select .attr placeholder. Nah, kayak gini. Ya, yang benar itu kayak gini. Pilih kota. Gini. Kemudian gini, kita save. Nah, kalau kayak gini benar. Oke, nice. Surabaya, Malang. Karena sudah Jawa Timur ya. Nah, kayak gini, ini kita bisa buang. Kita eksperimen lagi. Jadi teman-teman kalau ketemu tutorial, eksperimen aja nggak apa-apa. Jadi boleh ya. Sampai menemukan yang enak. Jawa Timur, Surabaya, Malang. Oke. Jawa Barat, Bandung. Nice. Oke, kita dapat. Kemudian kita clear dulu console log-nya biar nggak kotor gitu ya codingannya. Nah, ini kita udah punya ya function yang ini ya. Bagus ya. Nah, sekarang kita bisa pakai function yang sama untuk drop down-nya kota. Jadi get element by ID-nya kota, kemudian kita kasih event change, kemudian kita kasih function-nya apa ya. Nah, ini saya dikasih rekomendasi dari Copilot ya. Jadi saya pakai aja this.fall. Ini sama, name-nya kecamatan, on change-nya juga kayak gitu. Oke, apakah berjalan? Sekarang kita reload. Jawa Barat, Bandung. Oke, Cibenying ini ya. Ini mungkin saya ganti ke dock to right aja biar bagus. Sebentar. Geser dikit. Nah, ini ya. Jawa Timur, Malang. Klojen lo baru sukun. Nah, ini normal ya. Surabaya. Nah, bubutan tandas. Nah, ya. Kalau saya ganti Jawa Barat, tapi di sini agak nge-glitch ya. Contohnya ini ya, Tegal Sari ini masih di sini. Nah, ini nggak boleh. Nanti kita fix. Ini Bandung. Nah, ini sudah. Cibenying Kidul, Cibiru gitu ya. Nah, jalan nih. Nice. Nah, ini guys, hasil codingan saya yang baru. Saya kebiasaan ya. Nih.
ngoding diulang lagi sampai paham. Nah, ini itu jalan oke, tapi ada pada beberapa kasus kita harus mendisable ya. Jadi kalau misalkan pertama kali jalan ini nggak boleh diselect nih. Nah, ini harus di-disable. Gimana caranya? Berarti ketika initiate-nya pertama kali dibuka, maka kita ambil ya kotanya ini, kota.attr itu atribut, disablednya true, dan kecamatan atributnya di awal kita disabled true. Nah, nih akhirnya kayak gini. Jadi ketika kita buka pertama, dia harus milih provinsi dulu nih si usernya. Kemudian di provinsi teman-teman perlu select lagi nih si kota. Mungkin akan lebih baik kalau teman-teman bikin kayak variabel gini ya, delete, select ini apa gitu ya. Tapi kalau ini saya udah ada contohnya di atas, teman-teman nanti bisa ganti. Saya pakai gini, kota di provinsi kita ketika provinsi dibuka ya, yang kita disabled yang mana? Kecamatannya doang, kotanya enggak ya. Disabled kita ganti jadi false. Nah, kayak gini. Jadi ketika ada perubahan ya, ketika on change di provinsi, maka kota ini kita enable. Nah, sekarang sayangnya di Surabaya juga salah ya. Oh, ini ada agak salah sedikit. Oh, ATTR-nya bukan pilih kota, tapi kita sesuaikan dengan select-nya ya. Select dot apa ini ya? ATTR mungkin ya. Dot data mungkin. Select dot data placeholder mungkin. Saya lupa. Mungkin seperti ini kah? Error nggak konsolnya? Nah ya. Nah, ini juga kenapa masih kota ya di situ ya? Data placeholdernya pilih kecamatan. Oke, mungkin karena belum di enable mungkin ya. Dicoba. Nah, jadi ketika kota di change, maka kecamatan itu juga kita berubah, kita buka disable-nya. Jadi disable-nya jadi false. Di sini kita reload. Jawa Barat, Bandung. Oh, tapi ini masih pilih kota ya. Nggak tahu nih ngebugnya di mana nih. Kok masih pilih kota dia? Oke, sebentar. Oh, ini select append-nya ini juga. Append-nya ini juga salah. Jadi bukan pilih kota, tapi pilih sesuai dengan yang ada gitu ya. Jadi kita bisa pakai utilisasi lagi ini. Pakai yang petik miring. Nih. Kita bisa pakai string interpolation lagi, select dot data, kemudian kita ambil placeholder-nya. Oke, ini oke, benar. Nah, sekarang kita reload. Oke, Jawa Barat, pilih kota, Bandung, pilih kecamatan. Oke, nice. Nah, ini udah benar. Kemudian kalau kita ganti Jawa Barat jadi Jawa Timur, nah Cibirunya udah ke disable, tapi masih Cibiru gitu ya, nggak boleh. Nah, kita harus nge-fixing lagi sedikit. Berarti ketika di sini, ketika ada perubahan, maka select ini harus di empty dulu. Di empty dan di append. Oke. Ketika provinsi berubah, maka dia harus kecamatan ini di empty. Gini kayaknya. Ya. Kalau pengen dia one line, kita tambahin .empty kayak gini, kota juga .empty. Ini namanya method chaining, jadi bisa teman-teman sambung-sambungkan gitu ya. .empty ini kayak gini. Nah, harusnya bisa. Jawa Timur, Surabaya, Tandes. Sekarang kita ganti Jawa Barat. Nah, ini udah kepilih kecamatan ya. Kotanya emang harus dipilih. Bandung dan Cibiru. Nah, nice. Very nice, very nice. Nah, gitulah guys. Progress membuat dynamic dropdown. Jadi, kalau teman-teman nggak paham, mungkin emang banyak harus belajar ya. JavaScript terutama. Dan hal-hal aneh dalam develop pakai JavaScript. Jadi, kalau ada codingan pakai JavaScript, siapin konsolnya. Dan jangan sampai ada yang error di sini. Kemudian kita bisa lihat networknya nih, banyak nih.
teman-teman bisa bikin di sini. Bisa pakai ini, atau bisa bikin pakai API. Kalau mau belajar API, seperti biasa, course saya sudah jelas dan bagus banget masalah API. Dan kalau mau cari basic Laravel, teman-teman juga bisa beli course saya di Udemy yang tentang starter code. Oke, that's it, the daily coding videos. Ini the finale of the dynamic drop down kita, yang kita sudah harus berterima kasih juga ya sama Mas Sufyan Zuhad yang sudah menginspirasi ini. Tapi kita juga sudah berkontribusi dengan membuat index split-nya di sini, function yang lebih, mungkin menurut saya ini lebih bagus sih ya, kan namanya kita yang buat ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai, bisa lihat codingannya ada di GitHub. Dan yang jangan lupa juga, kalau mau support saya bisa lewat Saweria-nya saya aktifin nih di QR code-nya. Bisa juga teman-teman support dengan ngasih big thanks, dan nanti bakal bisa juga support dengan membership. Jadi nanti tutorial ini kan berakhir di sini, di bagian sini. Nanti kita bisa bikin video untuk kursus untuk member yang ada CRUD-nya sekalian. Jadi nanti kasus di CRUD itu berbeda dengan kasus yang ini. Nah, teman-teman kalau misalkan berminat bisa join membership. Nanti mungkin 1 bulan lagi lah ya, bisa saya setup. Oke, thank you guys. See you in another daily coding videos.